Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Ketum-ketum koalisi. Wow. Gimana hasilnya? Baik. Baik, luar biasa ya. Mohon maaf saya agak sedikit terlambat ya. Oh, Ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Ditunggu aja. ditunggu. Ditunggu ya, hari ini acaranya mingguan aja ya, nggak usah bahas politik ya. Ya, Kalau mingguan aja benar. Nggak usah bahas politik. Ketum Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengapresiasi keputusan Golkar mendukung Gibran sebagai bacawa pres. Prabowo menyebut Golkar berjiwa besar dan tidak egois karena mengubah keputusan yang semula mengusulkan Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai baca pres atau cawapres menjadi dukung Gibran. Prabowo sepakat dengan pernyataan Ketum Golkar Erlangga Hartarto soal anak muda harus diutus di pemerintahan. Prabowo juga menyebut akan membahas usulan Golkar ini bersama para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Tentunya ini kehormatan saya terima, umumkan keputusan kita bersama. Jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, jadi bakal cawapres Prabowo. Meski berubah haluan dari mengusung ketum partai Erlangga Hartarto, Golkar nampak yakin faktor usia yakni under 40 yang dimiliki Gibran merupakan keputusan terbaik. Usai ketok palu, kedatangan Gibran di tengah para kader Golkar pun disambut meriah. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi Partai Golkar karena telah mencalonkan dirinya sebagai bakal cawapres. Meski status Gibran di PDIP belum terjawab, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nanti aja lah ya. Jangan lupa Sudah subscribe, komunikasi ya. like, dan lonceng. Gibran menyebut akan menindaklanjuti usulan Rapimnas Golkar itu dengan Prabowo Subianto. Yang jelas, dukungan Golkar semakin membuka peluang Gibran untuk maju ke kancah Pilpres 2024 pasca putusan MK soal syarat usia Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut telah bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan itu, Puan menyebut Gibran telah berkata kepadanya jika kemungkinan ia akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi Pilpres 2024. Puan juga menyebut dalam politik kawan bisa jadi lawan. Hingga Sabtu malam, Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tak kunjung mengumumkan calon wakilnya. Sejumlah nama telah masuk dalam daftar bursa, termasuk Khofifah Indar Parawansa. Latar belakang Khofifah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU di 4 periode menjadikan dirinya sosok yang berpengaruh yang akan membawa suara warga Nahdliyin.
Menanggapi hal tersebut, Khofifah hanya berucap terima kasih kepada awak media, ia pun tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Nanti ada Prabowo datang Bu ya? Matur nuwun rek. Bu ya? Sabtu sore, sejumlah ketua umum parpol menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo usai menghadiri Rapimnas Golkar. Kendaraan pribadi milik Prabowo terlihat berada di Istana Merdeka pada pukul 16:30 atau setengah 5 sore. Tidak hanya Prabowo, mobil pribadi milik Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto juga terlihat hadir di Istana Merdeka pada pukul 5 sore. Baik Prabowo maupun Erlangga hadir sendiri tanpa didampingi Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju. Bakal Capres Ganjar Pranowo akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Minggu hari ini. Ganjar menyatakan berdasarkan arahan dokter, ia hanya diminta berpuasa mulai pukul 8 malam. Ganjar bersama sang istri pun berencana berlari sambil berolahraga menuju RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani tes kesehatan hari ini. Persiapan dari dokternya hanya suruh puasa ya. Puasa malam nanti mulai jam 8, selebihnya enggak. Jadi sama istri saya lagi merencanakan. Kalau dari rumah sampai ke Gatot Subroto berapa kilo ya gitu ya. Kita mau lari aja ke sana. Biasanya sayang kan hari Minggu. Hari Minggu nggak ya. olahraga kayaknya kok sayang. Sayang. Jadi kalau kita bisa lari mungkin 5:30 kali ya. Iya. 5:30 bisa sampai ke sana gitu kan, asik gitu. Nanti Kodenya adalah besok Mas Ganjar lari ke RSPAD gitu ya. Rencananya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Anies menyebut proses pemeriksaan dilakukan dengan cepat, ringkas, dan efisien. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selesai jalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Rangkaian pemeriksaan berjalan selama kurang lebih 8 jam. Anies Baswedan mengatakan pemeriksaan berjalan dengan lancar. Kami merasakan sebuah proses yang dilaksanakan dengan amat profesional, dijalankan secara cepat, ringkas, efisien, sehingga alhamdulillah semua rangkaian yang seharusnya selesai jam 5 telah selesai jauh lebih awal, sehingga jam 4 sore kita sudah bisa keluar. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih, dan mudah-mudahan dengan awalan yang baik ini proses-proses ke depannya menjadi makin baik lagi. Setelah memeriksa kesehatan Jangan bakal calon lupa presiden dan wakil presiden subscribe, Anies Baswedan like, Muhaimin dan Iskandar, lonceng. tim dokter segera melakukan rapat pleno dan akan menyerahkan hasil pemeriksaan ke KPU. Sesuai dengan mandat dari KPU, maka kami akan melakukan sidang pleno sore ini juga. Tetapi hasil tetap akan kami serahkan seluruh rangkaian